Kita diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Bahkan dalam menyembelih atau berperang sekalipun. Menyembelih bukan sekadar membunuh atau menghilangkan nyawa hewan sembelihan. Namun ada adab-adab yang merupakan hak sembelihan yang wajib kita tunaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1955 dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dzibha, wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, kata Nabi, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman ahli jagal dan juga tentara pembela agama Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik adalah dilihat dari sisi cara dan keadaan. Bentuk berbuat baik ketika membunuh misalnya, ketika melaksanakan eksekusi hukuman qisas, yaitu hukum mati bagi para pelaku pembunuhan contohnya. Kemudian, yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-13 pada halaman 98. Yang pertama, menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan sambil ditonton oleh hewan yang lainnya. Yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di jalan tempat penyembelihan. Salah satu yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di pipi sisi kambing dalam keadaan mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepada pisau yang sedang diasah. Lantas Nabi SAW pun berkata, "Aturidu an tumitaha mautan hala hadattu syafratuka qabla an tadja'aha." Apakah sebelum ini engkau hendak mematikannya dengan beberapa kali mati? Hendaklah pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membiarkannya. Artinya jangan mengasah pisau di depan hewan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan ia mengatakan sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Ikhwati fillah azzanillah wa iyyakum. Ada beberapa faedah di hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik kepada sesama. Contoh dalam hal ini adalah termasuk memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi SAW biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan contoh ihsan, yaitu dalam hal menyembelih. Bagaimana cara berbuat baik kepada sembelihan ketika menyembelih? Caranya adalah dengan cara mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Ini ada beberapa hal, aturan-aturan penting yang jadi syarat yang mesti dipenuhi bagi orang yang menyembelih. Yang pertama, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasara. Oleh karena itu tidak halal hasil sembelihan dari orang yang menyembah berhala, orang yang murtad keluar dari agama Islam, dan juga orang-orang majusi penyembah api. Begitu pula orang-orang yang meninggalkan salat tidak sah dalam menyembelih kurban, karena orang yang meninggalkan salat
dipertanyakan kemuslimannya, bukan pula termasuk ahli kitab menurut sebagian ulama. Sembelihan ahli kitab masih halal bagi seorang muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Surah Al-Maidah ayat 5. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lainnya menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan makanan di sini adalah sembelihan ahli kitab tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam karyanya Al-Iman halaman 49 mengatakan ketika membawakan firman Allah surah Ali Imran ayat 20, wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kitab. Lalu beliau menjelaskan ayat ini ditujukan kepada ahli kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ajaran ahli kitab yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami penghapusan dan penggantian. Maka ayat ini menunjukkan bahawa siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada Yahudi dan Nasrani, mereka adalah ahli kitab dan insyaAllah kita halal untuk memakan sembelihan mereka. Karena biasanya mereka membaca bismillah. Yang kedua, menggunakan alat pemotong, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa memotong dan mengalirkan darah. Baik berbahan stainless, perak, emas, tongkat atau kayu. Dalam hadis Rafi' bin Khadij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharat dam wa zakara smallahi alaihi wa fakuluh." Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan asalkan yang digunakan bukan gigi dan bukan kuku. Aku akan memberitahukan kepada kalian mengapa hal ini dilarang, kata Nabi. Adapun gigi, ia termasuk tulang dan tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai oleh penduduk Habasyah dan ini tidak disukai. Kemudian yang ketiga, yang dipotong adalah empat bahagian, yaitu 2 urat leher, saluran nafas dan saluran makan. Namun kalau memotong 2 urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja tetap sah dan halal sebagaimana penjelasan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau di Al-Arba'in. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih, yaitu dengan baca bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am pada ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahi alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu bentuk kefasikan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada suatu kaum berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah sembelihan itu disebut nama Allah atau tidak saat disembelih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sammu alaihi antum fakuluh. Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut. Maka Aisyah berkata bahawa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam, artinya orang yang menyembelih tersebut. Kemudian faedah yang keempat, wajib menajamkan pisau atau alat pemotong ketika menyembelih. Faedah yang kelima, wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan cara mempercepat atau cara menyembelih. Di antara adab-adab yang bisa dipenuhi saat menyembelih adalah yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan seekor kambing kibas, yaitu domba jantan. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang yang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas itu untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau. Beliau melanjutkan, asahlah pisau itu dengan batu. Maka Aisyah pun mengasahnya, lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, thumma dhahha bih. Bismillah, dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1967. Kemudian yang kedua, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang putih. Lalu aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher
dua kambing tersebut. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5558. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nafi' mengatakan bahwasanya sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Demikian disebutkan hadis riwayat Abdul Razzaq nomor 8585 dengan sanad yang sahih. Semoga beberapa hal ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita melaksanakan ibadah kurban, akikah atau menyembelih hewan ataupun dalam peperangan sekalipun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Semoga bermanfaat.